Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin membahas breaking news atau berita yang lagi viral, yakni tentang rencana dari PSSI yang akan perpanjang kontrak dari Coach Sintayong yang akan berakhir di akhir bulan Desember nanti. Tapi sebelum saya memberikan sudut pandang saya, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang mendukung kemajuan dari channel YouTube Bola Bung Binder. Karena hingga hari ini jumlah subscriber telah melewati 798.000. Luar biasa dukungan yang teman-teman berikan. Jujur saya tidak pernah menyangka dukungan dari teman-teman akan semasif ini. Dan saya harapkan dukungan dari teman-teman akan tetap konsisten. Dan saya akan selalu memberikan analisa secara logis pakai akal sehat dan tentunya fair alias netral. Maka itu seperti yang saya selalu ingatkan kepada teman-teman bahwa Triple B bukan saja singkatan dari Bola Bung Binder, tapi juga artinya Binder bukan bazar. Nah, yang saya baca beritanya teman-teman beberapa jam yang lalu, bahwa ada kemungkinan PSSI perpanjang kontrak dari Coach Sintayong dalam waktu dekat ini, dan akan ada pengumuman resmi juga tentang perpanjangan kontrak tersebut. Hal ini dikatakan langsung oleh Coach Sintayong kepada awak media ketika melakoni latihan dalam pemusatan latihan Timnas Indonesia jelang pertandingan melawan Brunei Darussalam pada tanggal 12 Oktober nanti. Jadi, ketika Coach Sintayong sendiri yang sekarang telah mengatakan bahwa ada rencana untuk perpanjangan kontrak, maka tentu ini bukan berita burung atau yang biasa kita kenal dengan istilahnya hoax. Beda ya jika memang berita ini diberikan oleh media digital atau oleh akun-akun media sosial. Tapi ini kan sekarang dikatakan langsung oleh Coach Sintayong. Jadi tentu ini adalah berita yang memang kita tunggu-tunggu. Dan memang sebelumnya juga kan, jika teman-teman masih ingat, Pak Erick Thohir pernah mengatakan bahwa memang ada rencana untuk perpanjang kontrak dari Coach Sintayong. Dan pada saat itu berita yang beredar bahwa kemungkinan Coach Sintayong akan diperpanjang kontraknya sampai akhir Piala Asia kan. Tapi sekarang dengan Coach Sintayong mengatakan bahwa sedang ada diskusi yang intens, maka kemungkinan perpanjangan kontrak tersebut untuk durasi yang lebih lama lagi. Bisa jadi durasi perpanjangan kontrak nanti adalah untuk masa 1 tahun atau bisa juga untuk 3 tahun ke depan. Dan menurut saya ini adalah langkah yang bijak dari PSSI karena memang Coach Sintayong telah membangun fondasi bagi tim nasional Indonesia. Oleh karena itulah kita bisa melihat progres yang luar biasa dari tim nasional Indonesia. Hasilnya apa? Hasilnya adalah bahwa Timnas Indonesia Senior bisa lolos ke Piala Asia melalui jalur kualifikasi. Timnas Indonesia U20 bisa lolos ke Piala Asia melalui jalur kualifikasi. Dan Timnas Indonesia U23 juga lolos ke Piala Asia melalui jalur kualifikasi. Jadi bukan karena tuan rumah. Jadi hasilnya Timnas Indonesia U23 juga beberapa waktu yang lalu mendapatkan medali emas di SEA Games. Iya kan? Sebagian besar dari pemain-pemain yang bermain di SEA Games tersebut adalah pemain-pemain yang memang sebelumnya membela Timnas Indonesia U20 dan juga Timnas Indonesia Senior. Kita lihat fisik dari para pemain, kuat banget. Kita lihat stamina dari para pemain, prima sekali. Kita lihat intelijensia dari para pemain, walaupun belum sempurna ya. Saya harus fair mengatakan ini, belum sempurna. Dan sekarang dengan adanya juga banyak pemain keturunan, ya perlahan-lahan ini sudah mulai terbentuk nih. Permainan dari Timnas Indonesia mengandalkan umpan-umpan pendek, mengandalkan kecerdasan. Jadi bukan cuma mengandalkan long ball passing, bukan cuma lari kiri, lari kanan, gocek kiri, gocek kanan, goreng kiri, goreng kanan, yang ada gosong nanti teman-teman. Betul dong? Mau kuasain bola lama mau ngapain? Emangnya bola itu mau dibawa pulang? Kan nggak seperti itu cara bermain sepak bola di era sepak bola modern. Coach Sintayong ini mengandalkan taktik berdasarkan aliran bola. Jadi bola itu harus di passing. Maka itu kan beberapa kali dia menjelaskan kesulitan bagi para pemain Timnas Indonesia untuk memberikan passing-passing yang akurat karena cara passingnya itu belum benar. Akhirnya sekarang kita lihat perlahan-lahan mulai benar. Dan kita lihat sekarang para pemain ini juga tidak terburu-buru untuk memberikan passing. Mereka bisa bermain lebih tenang lagi. Tinggal sekarang bagaimana mereka bisa mengambil keputusan pada momen yang tepat. Nah artinya ini semua ini adalah bagian dari progres yang dilakukan oleh Coach Sintayong dengan melatih tim nasional Indonesia. Dan itu tidak mudah bagi dia teman-teman. Ya masa kalian lupa sih di masa awal kepelatihan dari Coach Sintayong.
Kan susah sekali dia membentuk chemistry di antara para pemain, apalagi begitu banyak pemain-pemain muda. Tapi di Piala AFF pertamanya dia bisa bawa tim nasional Indonesia pada saat itu dengan mayoritas pemain-pemain muda sampai lolos ke final. Kalah di final, oke, karena minim pengalaman pemain-pemain kita. Kalau nggak salah tuh usia rataan dari para pemain timnas Indonesia atau dari starting lineup timnas Indonesia di pertandingan final lawan Thailand di Piala AFF tahun 2021 ya, kalau nggak salah itu ya, yang bermain di Singapura itu, yang bermain di final itu cuma 23 tahun sekian bulan. Kan artinya itu adalah skuad yang muda. Jadi Coach Sintayong ini memang mengorbitkan pemain-pemain muda untuk membentuk fondasi tim nasional Indonesia agar fondasi ini bisa bertahan untuk waktu yang lama. Untuk 5, 10, sampai 15 tahun teman-teman. Dan sekarang kita lihat ada lagi pemain-pemain muda yang mulai dia berikan kesempatan untuk membela tim nasional Indonesia senior. Inilah kehebatan dari seorang pelatih ketika dia bisa melihat potensi dari seorang pemain. Dan Coach Sintayong ini mengambil resiko yang besar. Kalau dia gagal dengan mengorbitkan pemain-pemain muda, ya pasti yang disalahkan kan dia. Gak mungkin dong pemain yang akan disalahkan. Pasti dikatakan, wah ini pelatih gak benar nih. Ngapain sih manggil pemain-pemain muda ke skuad senior? Gak salah nih pelatih. Tapi ternyata yang dia pikir bukan untuk short term. Dia pikir untuk very long term. Jadi untuk jangka panjang yang sangat panjang. Jadi ketika sekarang dia sudah mulai membentuk fondasi, ya tentu yang kita harapkan fondasi ini dijaga dan dikembangkan. Artinya jika kontrak dari Coach Sintayong ini tidak diperpanjang, artinya tidak diperpanjang untuk durasi yang minimal 1 tahun, ya gimana caranya dia bisa mengawal timnas ini? Dan yang menarik untuk ditunggu nanti durasinya berapa lama nih perpanjangan kontrak? Ya kalau 1 tahun juga ya kita lihat nanti 1 tahun artinya sampai akhir tahun depan kan? Ya paling tidak tuh sampai akhir tahun depan ya timnas Indonesia senior akan bermain di Piala Asia, kemudian ada juga pertandingan-pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Nah bisa dilihat juga nanti progresnya seperti apa, dan feeling saya akan ada juga target-target yang akan diberikan oleh PSSI kepada Coach Sintayong yang tentu perlu dia capai. Ya ini tentu adalah tantangan bagi Coach Sintayong, dan feeling saya dia akan menerima. Dia, kalau saya perhatikan Coach Sintayong ini bukanlah pelatih yang takut teman-teman, dan dia bukan pelatih yang khawatir dengan kekuatan dari tim lawan. Bahkan dia selalu mengatakan timnas Indonesia ini punya potensi untuk tembus ke level Asia, dan sekarang kan sudah tembus ke level Asia. Nah, sekarang ini kita ini harus bertahan di level Asia. Caranya bagaimana? Kita harus punya pelatih yang paham potensi dari para pemain kita, yang paham bahwa untuk para pemain Indonesia itu berkembang menjadi pemain-pemain hebat, mereka harus mengandalkan intelijensia. Jadi memang beberapa kali kita tahu Coach Sintayong sering kesal ya atau kecewa di pinggir lapangan ketika para pemain tidak bisa mengalirkan bola dengan baik, tapi dia kan gak nyerah. Dia tetap berusaha agar para pemain kita ini bisa berkembang menjadi pemain yang hebat. Dan lihatlah sekarang, ketika dia juga setuju dengan pemain-pemain keturunan untuk mulai membela timnas Indonesia, lihatlah sekarang permainannya kan. Mulai enak kita nonton di pertandingan kualifikasi Piala Asia U23, kan enak, kita nontonnya tuh enak. Jadi kalau kita nonton pertandingan yang rapi dari timnas Indonesia, kita juga puas kan nonton sepak bola ya. Kalau hasil akhir ya nanti kita lihat seperti apa. Tapi kalau timnas Indonesia bisa bermain rapi, kemudian permainannya konsisten, ya otomatis hasil akhirnya akan positif. Bahkan saya masih ingat tuh ketika di Piala AFF U23 dengan pemain seadanya, kalau nggak salah untuk pertandingan final cuma 15 atau 16 pemain, bisa loh. Hampir menang loh lawan Vietnam, tuh wasitnya aja tuh gak benar kan. Sehingga ya timnas Indonesia lanjut ke adu penalti ya. Adu penalti itu kan sudah seperti lotre lah ya. Jadi kita gak boleh lupa bahwa Coach Sintayong ini adalah pelatih yang pernah melatih timnas Korea sampai lolos ke Piala Dunia dan bermain di Piala Dunia dan mengalahkan Jerman. Memang orang pada mengatakan itu kan sudah masa lalu. Bukan soal masa lalu. Korea itu bisa mengalahkan juara bertahan pada saat itu yang dipenuhi oleh pemain-pemain hebat. Tapi mereka bisa menang. Dan pada saat itu banyak pemain-pemain Korea yang belum bermain di klub-klub besar di Eropa atau di liga-liga besar di Eropa. Tapi sekarang kita lihat mereka mulai menjamur, berada di mana-mana. Nah, itu juga yang kita harapkan dari para pemain timnas Indonesia, mulai abroad, mulai keluar negeri. Gimana caranya? Mereka harus perform dulu untuk timnas biar dilihat oleh dunia.
baru kemudian nanti mereka bisa direkrut atau dikontrak ya oleh klub-klub lain di Eropa dan diberikan menit bermain. Jadi semua ini adalah tahapan-tahapan teman-teman yang sedang dibentuk oleh Coach Sintayong. Jadi Coach Sintayong ini juga memang telah mempersiapkan bukan saja dari segi teknis tapi juga dari segi non-teknis dengan menguatkan mental para pemain. Coba teman-teman baca saja apa yang selalu dia katakan kepada para pemain. Jangan takut sebelum bertanding. Masa lupa sih kalian? Saya akan mengatakan semuanya kan sesuai dengan fakta. Mana pernah sih saya membuat cerita? Gak pernah. Ini fakta semua apa yang dia katakan. Jadi dia memberikan efek psikologi yang luar biasa kepada para pemain. Nah sekarang tinggal kita tunggu. Para pemain harus perform juga di atas lapangan. Jangan santai-santai. Saya juga ada baca berita tuh bahwa para pemain terlambat datang latihan. Gak bisa seperti itu dong. Ini tim nasional bos. Membela negara harus disiplin. Ya wajar Coach Sintayongnya jadi marah kan. Dia sendiri kan lagi fokus nih. Benar gak teman-teman? Kita kan mendukung Coach Sintayong. Kita mendukung para pemain timnas Indonesia. Jangan sampai ada yang males-malesan. Walaupun saya belum baca tuh beritanya pemain-pemain mana saja nih yang telat. Mungkin nanti akan ada infonya. Ya gak bisa seperti itu. Ya mungkin untuk saat ini Coach Sintayong masih memberikan toleransi, tapi lain kali bisa juga nanti dicoret. Ya gak bisa seperti itu dong. Mau membela timnas Indonesia, pertandingan yang penting juga lawan Brunei Darussalam. Memang lawannya bukan tim yang kuat, bukan istilahnya tim juara dunia. Tapi kan gak bisa diremehkan Brunei. Itu di Asian Games, lawan Chinese Taipei kalah kan pada saat itu. Jadi gak boleh yang namanya meremehkan tim lawan. Harus fokus. Ayo, kalau latihan diminta jam 1 siang ya jangan jam 1 siang datangnya. Ya, jam 12 siang sudah standby. Kan seperti itu pemain-pemain profesional. Jadi kita tunggu saja teman-teman nanti pengumuman resminya. Durasi perpanjangan kontrak dari Coach Sintayong. Dan seperti yang saya selalu jelaskan bahwa kita perlu mendukung timnas Indonesia teman-teman dengan cara-cara yang positif. Janganlah kita membangun narasi-narasi yang negatif. Janganlah kita membuli para pemain. Kalau memang mereka ada membuat kesalahan, bukan kesalahan yang mereka buat itu disengaja. Tapi tentu tanpa disengaja. Karena mereka juga ingin mempersembahkan kemenangan bagi timnas Indonesia. Betul dong? Bahkan kalau saya melihat para pemain bermain di atas lapangan itu habis-habisan. Kalau perlu teman-teman mereka itu berkeringat darah. Jadi kita support terus timnas Indonesia. Tanggal 12 nanti akan bermain lawan Brunei Darussalam. H-1. Artinya besok ya. Besok tanggal 11. Saya akan memberikan previewnya. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.